Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan peta dari georeferensi sampai layouting. Untuk proses pertama, georeferensi itu kita lakukan dengan klik raster, kemudian georeferencer, maka kita input file peta yang akan kita georeferensi. Nah, selanjutnya, bila peta telah muncul, kita lakukan transformation setting. Akan muncul seperti ini. Untuk transformation type-nya kita gunakan template spline, metodenya nearest neighbor, kemudian SRS tetap menggunakan WGS 84 UTM 49S. Kemudian kita lakukan save di sini. Save. Jangan lupa untuk centang untuk mendapatkan format point. Ini juga dicentang. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa melanjutkan dengan pemberian titik koordinat. Untuk titik koordinat sendiri itu minimal 4. Untuk koordinat X itu adalah yang horizontal dan koordinat Y itu adalah yang vertikal. Isikan koordinat-koordinat sesuai pada peta sampai titik koordinat yang didapatkan mencapai 4 titik atau lebih. Jika telah selesai, maka klik Start Georeferencing. Setelah itu close. Maka di sini akan muncul peta yang telah kita georeferensi. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan digitasi. Klik Layer, Create Layer, Use Shape Layer. File name kita isi. Klik Save. Untuk UTF kita menggunakan UTF 8, kemudian ini type-nya polygon. Ini diganti UTM 49S. Nama kita ganti jenis tanah karena peta yang kita gunakan adalah peta tanah. Untuk lag kita gunakan 50, add to fill list. Oke, setelah itu klik OK. Di sini akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya kita membuat polygon. Untuk membuat polygon, klik tombol ini, toggle editing, kemudian add polygon. Kita lanjutkan dengan menggambar polygon sesuai bentuk peta dengan klik kiri. Nah, seperti itu, klik kiri, diklik kiri sampai akhir pada peta. Nah, jika telah mencapai titik terakhir, klik kanan, terus klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Dilanjutkan dengan pemotongan peta seperti peta aslinya. Kita turunkan opacity pada simbologi. Nah, jika sudah, klik OK. Terus kita lanjutkan dengan klik edit, split feature, maka kita akan memotong seperti memotong peta pada kertas, dimulai dari awal bagian peta,
klik kiri, mengikuti garis seperti itu. Nah, jika telah selesai, klik kanan. Nah, tampilannya akan seperti itu. Lanjutkan dengan memotong bagian-bagian lain. Jika telah selesai, kita naikkan opacity-nya. Klik OK. Nah, tampilannya akan seperti itu. Jangan lupa melakukan save. Nah, proses ini telah selesai. Oke, dilanjutkan dengan input data. Kita open atribut tabel. Akan muncul ID dengan jenis tanah. Karena jenis tanah sudah selesai, kita lanjutkan dengan luas area. Klik kalkulator. Akan muncul seperti ini. Kita tulis file name-nya luas area. Kemudian type-nya kita ganti ke desimal. Nah, kita klik geometri, kemudian klik area yang ada tombol dolar, klik 2 kali hingga muncul, kemudian bagi dengan 10.000. Klik OK. Maka nilai-nilai luas area akan muncul secara otomatis. Kita close, kita klik simbol identify. Maka akan muncul kolom yang di samping itu. Kemudian klik kanan, kita edit feature. Nah, kita edit sesuai keterangan pada peta. Kita bisa lihat di bawahnya itu sesuai warna. Klik OK. Begitu juga dengan area-area peta yang lainnya. Klik OK. Untuk mempermudah, kita bisa menurunkan opacity. Klik OK. Nah, akan seperti itu, akan lebih memudahkan dalam melihat perbedaan warna. Oke, jika identifikasi telah selesai, jangan lupa save. Oke, seperti itu tampilannya. Kita naikkan opacity. Oke, akan seperti itu tampilannya. Kita bisa melanjutkan pada proses layouting data. Untuk itu, kita lakukan simbologi terlebih dahulu. Di sini kita ganti categorize, value-nya jenis tanah, kemudian classify, klik apply. Kemudian labeling kita ganti single label, value-nya kita ganti lagi jenis tanah, kita bisa ubah teksnya sesuai kriteria kita. Apply, kemudian di buffer, di sini kita menggunakan buffer warna putih, klik OK. Oke, akan seperti itulah tampilannya. Selanjutnya kita bisa mengubah warna di sini. Klik kanan ya. Nah, oke, selanjutnya kita add new print layer, kita tulis peta tanah. Klik OK, akan muncul seperti ini. Oke, kita tambahkan background terlebih dahulu dengan add rectangle. Kita tarik sesuai bentuk. Nah, seperti itu. Kita ubah warna pada style. Di sini saya menggunakan warna kuning. Oke, kalau sudah selesai kita tambahkan peta dengan add map. Kita tarik.
Nah, karena peta terlalu kecil, kita ubah skala di samping sini. Kita menggunakan skala 40.000. Seperti itu. Untuk mengubah ke tengah, kita move item ya. Kita tarik. Oke, telah selesai. Kita lanjut dengan mengubah CRS. CRS-nya juga sama, 49S. Kemudian lock layer ya, jangan lupa dikunci layarnya agar tidak berubah-ubah. Kemudian grid, tambahkan grid, modify grid. Nah, di sini grid type-nya kita menggunakan cross. Kemudian CRS juga diganti, tetap sama. Kemudian X-nya di sini saya menggunakan 2000. Y-nya juga 2000. Oke, akan muncul seperti itu tampilan gridnya. Kemudian frame, kita di sini menggunakan frame zebra nautical, akan seperti itu bentuknya. Kemudian draw koordinat, karena masih miring-miring, kita ganti pengaturannya left ke vertical descending, right juga vertical descending. Kita tambahkan jaraknya. Nah, di situ kita 2, 3. Oke. Jika telah selesai, kita tambahkan keterangan-keterangan lainnya seperti judul peta. Untuk judul peta sendiri itu add label. Kita tarik. Nah, maaf. Nah, akan muncul seperti itu. Kita ganti dengan peta jenis tanah Kecamatan Turen. Karena kita menggunakan peta tersebut, kita atur font. Dibesarkan fontnya. Kemudian di sini saya menggunakan center sama middle. Jangan lupa frame-nya kita klik frame sama background. Oke, seperti itu. Judul telah selesai. Selanjutnya kita edge rectangle. Kita tambahkan mata angin add narrow arrow. Oke, di sini kita bisa mengubahnya di arrow. Oke, seperti itu. Kita atur jaraknya, kita tengahkan. Nah, oke, kita tambah label untuk skala angka 1:40.000. Kita atur font. Oke, selanjutnya add scale bar ya, add scale bar. Nah, kita tambahkan di sini biar lebih panjang, right, left. Oke. Kita atur. Nah, untuk tulisan juga kita ubah ya ke bawah, below. Fontnya kita kecilkan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya edge rectangle lagi. Kita akan menambahkan legenda. Nah, add label. Kita tulis legenda. Fontnya kita atur. Oke, selanjutnya input legenda, add legenda. Di sini kita tarik. Oke, di sini kita bisa menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Pertama, mengubahnya menjadi keterangan. Ini dibuang, dibuang. Oke, tinggal ini kita atur fontnya. Kita kecilkan. Untuk spasinya juga kita atur agar tidak terlalu besar. Oke, backgroundnya kita hapus. Oke, kita atur.
Oke, legenda selesai, kita edge rectangle lagi. Kita akan menambahkan insert peta. Oke, add label, kita tulisi insert peta. Kita atur font. Oke, selanjutnya kita add map. Nah, seperti itu kita ubah skalanya. Oke. Kita besarkan sedikit. Oke, kita ubah CRS-nya, lock layer, kita ke grid, kita tambahkan grid, modify grid. Oke, ini kita ganti tidak perlu dengan grid dalamnya. Ini tetap 2000, ini juga 2000. Oke, selanjutnya frame-nya kita gunakan eksterior. Kemudian jika telah selesai, kita kembali, kita gunakan centang di frame. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu, biar sama. Oke, kita add rectangle lagi untuk menambahkan sumber peta. Oke, add label. Kita ganti sumber peta. Di sini kita menggunakan peta RBI dengan skala 1:25.000. Oke, kita atur font. Kita rapikan. Oke, selanjutnya edge rectangle lagi. Kita menambahkan informasi pembuat peta. Oke, kita add picture. Oke, di sini raster image kita cari yang akan kita input. Oke, itu logo kehutanan, kita input, kita perbesar, kita atur peletakannya. Oke, setelah itu add label, kita ganti pembuat peta dengan nama pembuat peta. Oke, kita atur font. Oke, selanjutnya kita menggunakan center dan middle. Oke, informasi-informasi telah kita input, selanjutnya kita ekspor image. Kita save dalam bentuk JPEG. Kita save. Oke, jika sudah akan muncul seperti ini. Oke, terima kasih.